3 kali engkau harus mengadakan perjalanan, ya, perjalanan untuk apa? Tahok libasana. Hak atau hok itu yang menjadi kata haji dalam bahasa Arab. Nah, sehingga kata hagigah itu misalnya, itu kata jamak dari hak atau hok, itu bahasa Arabnya hujaj, orang-orang yang berhaji. Ya, shalom. Malam ini kita akan membahas tema mengenai apa Kristus pun naik haji ke Yerusalem. Tema ini mungkin membuat kita orang Kristen bingung. Kenapa naik haji, ya? Di atas ini bangunan Bait Allah kedua zaman Yesus dari replika Beit Hamikdas, ya. Lalu itu adalah bangunan dari gereja modern sekarang, yaitu gereja Maria Magdalena, gereja Ortodok Rusia di Yerusalem. Yang di atasnya itu ada tulisan Ibrani, Aliyah Le'aret HaKodes. Jadi kata naik itu bukan pertama kali di dalam iman Kristen, karena orang pergi ke Yerusalem itu naik ke Bukit Sion. Sampai sekarang kalau orang emigran ke Yerusalem dari berbagai macam negara, kalau orang Yahudi menyebutnya bukan sekedar pilgrim, tetapi aliyah. Aliyah itu artinya naik ke Yerusalem. Dan ini yang kemudian vocabulary itu menjadi diteruskan oleh umat Islam ketika mereka mengatakan naik haji ke Mekah, dan itu sampai hari ini. Padahal sebetulnya ungkapan naik itu asalnya dari bahasa Ibrani, karena Yerusalem itu secara geografis itu letaknya lebih tinggi dari tempat yang lain, makanya naik ke Bukit Sion, naik ke Yerusalem. Ungkapan itu yang sampai sekarang terpelihara lewat bahasa Ibrani modern juga sampai sekarang aliyah. Aliyah itu pergi ke Yerusalem, artinya naik ke Yerusalem. Dan naik untuk apa, Bapak Ibu? Lalu kita akan melihat, ya, kenapa saya menulis tema ini dulu. Saya berikan introduction. Ini adalah salah satu artikel saya yang pernah dimuat dalam buku yang ditulis oleh Taher. Jadi Taher itu editornya. Judul bukunya adalah Merayakan Kebebasan Beragama. Diterbitkan oleh Indonesia Conference on Religion and Peace Jakarta tahun 2009. Dan buku ini dipersembahkan untuk ulang tahun ke-70 dari Bapak Johan Effendi almarhum. Waktu itu mantan Menteri Sekretaris Negara di zamannya Presiden Abdurrahman Wahid, yang memiliki komitmen sangat kuat pada dialog lintas agama, secara khusus Islam Kristen. Nah, kemudian tema ini pun sebetulnya diminta oleh beliau. Pak Bambang bisa menulis tema sekitar akar perjumpaan Islam Kristen. Ya, tentu saja satu kehormatan bagi saya. Bisa, Pak. Pak Bambang sudah nulis tentang sholat, akarnya sholat. Islam itu paralel dengan sholat 7 waktu di gereja ortodok. Dan itu sempat heboh di Indonesia, karena dipikir saya membuat kegiatan yang mencontoh Islam. Padahal sebaliknya justru akar kata sholat itu dari bahasa Aramaik, ya, Shilota kemudian menjadi bahasa Arab sholat. Begitu juga istilah zakat itu asalnya dari bahasa Aramaik, sikota menjadi zakat. Nah, ini sebetulnya problem apa, ya? Terminologi keagamaan yang rumit, karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran dengan membaca hadis pun, itu sesungguhnya istilahnya mengalami pergeseran.
Nah, untuk pembaca Kristen saya mesti menjelaskan satu-satu. Al-Quran itu adalah dokumen yang paling tua di agama Islam. Karena itu dalam keyakinan Islam adalah firman Allah yang didiktekan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu dalam pandangan Islam. Nah, kalau hadis itu adalah kumpulan dari ucapan-ucapan Muhammad, putusan-putusan hukum Muhammad, maupun catatan-catatan tentang perbuatan Muhammad yang dijadikan suri tauladan bagi umat Islam. Itu definisinya begitu. Maka sumber pertama Islam yang tertua dan terutama itu Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Rasulullah. Nah, kalau kita runut sejarahnya, tentu Al-Quran sudah muncul di zaman Nabi. Tetapi pencatatan tentang hadis itu baru muncul kemudian setelah Muhammad. Karena konon Muhammad pernah melarang untuk orang mencatat tentang dirinya. Maka mulai diadakan pencatatan-pencatatan hadis itu setelah Muhammad meninggal. Dan puncak dari kompilasi atau pengumpulan hadis Nabi itu yang paling terkenal adalah Bukhari Muslim. Dan Bukhari Muslim itu hidupnya di abad 9 dan abad 10 Masehi. Berarti hadis itu literatur yang lebih dari 100 tahun muncul setelah Muhammad. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Maka sangat wajar kalau di situ kadang-kadang ada pergeseran istilah. Bukan sekedar konsekuensinya kepada perubahan huruf, tapi kadang-kadang makna. Nah, ini yang sudah diujikan oleh banyak ahli. Misalnya tahun 2004 itu ada tulisan yang menghebohkan, judulnya adalah The Aramaic Reading of the Quran. Tulisan seorang yang memakai nama Dusenbach, kemungkinan dia orang Jerman, tetapi itu nama samaran. Apa yang ditulis di sana ternyata dia mendapati bahwa karena pada zaman Muhammad itu nulis-nulis huruf Arab itu kan belum ada harakat, belum ada titik-titik diakritik, belum ada syakal, ya. Makanya membedakan huruf ta, huruf nun, huruf ya itu belum bisa. Nah, karena itu kemudian terjadi perbedaan ortografi atau cara penulisan. Contohnya, di dalam ortografi Utsman, karena Al-Quran yang sekarang beredar itu kan hasil dari penyeragaman yang dilakukan oleh Khalifah Utsman tahun 645. Ya, kira-kira berapa tahun kalau Muhammad meninggal tahun 632, 645 itu berarti sekitar 12 tahun setelah meninggalkan Nabi. Nah, itu kalau di dalam Al-Quran menulisnya itu kalau memakai kata sholat misalnya itu adalah huruf shod, ya, lam, lalu kemudian wawu, huruf v, baru tak marbutah, itu tak yang tertutup. Tapi bacaannya mestinya kan syalut, silota, salota, salawat kan itu kan, tapi bacaannya tetap sholat. Karena di atas huruf wawu itu di atas alif kecil begini, tandanya yang dibaca alif kecilnya tadi, maka sholat, bukan sholawat atau bukan salut. Tetapi dalam hadis tulisannya tidak lagi memakai huruf V, tapi sesuai dengan bacaannya, sholat. Para ahli ortografi kemudian menyimpulkan berarti pada zaman Muhammad kata saluta itu dibaca seperti bahasa Aramaik. Tetapi karena perkembangan bahasa Arab itu setelah mengalami penambahan vokalisasi tadi, maka dibaca dengan sholat. Karena hadis itu bacaan jauh setelah zaman Muhammad. Sementara Quran masih mempertahankan kira-kira ortografi di zamannya Muhammad. Nah, ini problem seperti ini dalam kajian lintas agama menarik sekali. Nah, itu satu kehormatan bagi saya sampai saya diminta untuk menulis tentang hal yang ini seumpama saya sampaikan di lingkungan Kristen. Pasti saya banyak dihujat. Karena dianggap saya mengada-ada. Tapi karena ini saya tulis untuk sebuah buku bunga rampai yang penyelenggaranya Muslim, ya,
dalam rangka ulang tahun dari mantan Menteri Sekretaris Negara zamannya Gus Dur, maka aman-aman saja karena itu satu studi akademis. Nah, itu contoh bagaimana perubahan-perubahan dalam ortografi. Dan dalam Islam ini memang pembahasan seperti ini cukup kontroversial. Karena apa? Pemahaman teman-teman Muslim tentang wahyu itu kan mekanistik sifatnya. Jadi seperti Alkitab itu, Al-Quran itu seperti yang istilahnya diturunkan. Itu kan dalam implementasinya kan digambarkan Nabi itu didikte oleh malaikat, dihafalkan, lalu dituliskan kata demi kata. Dan ini sangat beda dengan kekristenan. Kalau kekristenan kan baik Yahudi maupun Kristen, saya kira bukan hanya Kristen. Kan sebutannya Torah berbicara dalam bahasa manusia. Atau dalam Injil istilahnya itu adalah semua yang tertulis itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Atau harafiah dihembusi oleh Roh Suci. Maka para penulis Alkitab itu kan tidak pasif. Jadi seperti Lukas itu melakukan penyelidikan, maka dikatakan setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita dari saksi mata dan pelayan firman, maka aku memutuskannya untuk membukukannya secara teratur bagimu. Jadi adanya penyelidikan sebelum menulis itu tidak membatalkan bahwa Alkitab itu diilhamkan Roh Kudus. Nah, pola pandang yang seperti ini yang di dalam dialog teologi sering dipaksakan. Misalnya, teman Muslim memahami bahwa yang namanya Taurat itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagaimana Quran diberikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, begitu dia membaca Ulangan pasal 34 ayat 5, maka matilah Musa. Nah, ini dia. Pemalsuan pasti ini. Bagaimana mungkin Musa kok menulis kematiannya sendiri? Kalau Taurat diturunkan kepada Musa, ya masa Musa menulis kematiannya sendiri? Ini pasti pemalsuan. Nah, ini dialog ini menjadi macet karena apa? Karena pemaksaan paradigma pewahyuan. Nah, oleh karena itu sejak lama sekali saya sudah mengembangkan kira-kira bagaimana menembus kebuntuan dialog ini. Kalau Kristen ngomong tentang wahyu, Islam ngomong wahyu, ya artinya bertengkar. Wong itu paradigmanya berbeda. Lah, sampai sekarang pun dialog Islam Kristen itu kan masih beranjak ke sana. Yesus itu kan rasul, kenapa disebut Tuhan? Padahal Alkitab kan jelas-jelas mengatakan pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Lah, kok orang Kristen menjadikan dia anak Allah? Ini pemalsuan. Nah, ini cara satu contoh pemaksaan paradigma Islam untuk Kristen. Lah, untuk menembus yang seperti ini tentu kalau untuk arus bawah rasanya sulit itu. Sulit karena apa? Karena orang itu emosinya tidak terkontrol. Kemudian mereka memandang satu dengan yang lain itu bukan mitra dialog, tapi musuh yang harus ditaklukkan. Dari awal menyadari ini pasti macet kalau pendekatan seperti itu, maka saya menawarkan waktu itu pendekatan yang saya sebut paralelisasi. Jadi misalnya gini, dalam konteks dialog, ya, saya selalu mengatakan, setiap agama itu kan punya pemahaman tersendiri yang khas dalam agama itu tentang bagaimana yang sakral, yang transenden itu menjadi profan, menjadi dikenal, tampak dan terhayati secara empiris. Nah, itu dalam semua agama ada. Apa dalam konsep awatara Hindu atau konsep nuzulul Quran dalam Islam atau konsep inkarnasi dalam iman Kristen pasti ada. Intinya pokoknya yang tidak kelihatan menjadi teralami lewat pengalaman rohani manusia. Kalau itu pendekatannya dan bahasanya begitu, saya kira umat Islam tidak keberatan. Saya pernah ditanya, bagaimana untuk membayangkan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia? Keberatannya di mana? Tatkala orang mengatakan Allah menjadi manusia, itu macet langsung. Karena apa? Bagi mereka membayangkan Allah dalam sebutan Islam itu seperti membayangkan Bapa dalam kekristenan. Jadi meskipun sama-sama bahasanya, ketika orang Kristen menyebut Allah, itu maknanya lebih luas.
daripada orang Islam menyebut Allah, termasuk orang Kristen Arab maupun orang Islam. Orang Islam begitu menyebut Allah itu artinya yang transenden itu. Nah, sementara orang Kristen begitu ngomong Allah, yang transenden itu kan Bapa. Ketika firman Allah menjadi manusia, diam di antara kita. Ketika kita menyebut Roh Kudus, Allah itu dalam diri kita. Maka ketika kita bicara Bapa itu Allah di atas kita, Putra itu Allah di antara kita, Roh Kudus itu Allah di dalam kita. Kalau Kristen kan begitu pemahamannya. Maka ketika orang Kristen mengatakan Allah menjadi manusia, macet dalam dialog. Karena pikiran Islam tidak mungkinnya Allah jadi manusia itu seperti ketika orang Kristen, Allah Bapa menjadi manusia. Dan itu bertabrakan dengan dogma. Karena yang menjadi manusia itu bukan wujud ilahi Allah yang tidak kelihatan itu. Yang menjadi manusia itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapa tidak menjadi manusia. Karena itu kalau Bapa menjadi manusia, begitu Yesus disalibkan, lah Bapa kan ikut mati disalib. Maka gereja pernah mengutuk ajaran yang namanya patripasionisme, di mana Bapa bisa menderita. Nah, ini simpul-simpul dalam dialog seperti ini mesti diajarkan bagaimana kita memahami saudara Muslim dan agar kita dipahami. Dan ketika sudah bicara tentang soal inkarnasi, selalu saya bikin guyonan begini. Lah firman menjadi manusia aja sampean bisa, menjadi kitab aja sampean bisa terima. Masa firman menjadi manusia berkeberatan? Di mana keberatannya? Nuzulul Quran itu kan konsep firman yang menjadi manusia. Dan semua orang Islam mengakui firman Allah itu kekal. Baik itu yang namanya ahli sunnah wal jamaah yang menyebut diri ilmu kalam, ya, maupun kelompok-kelompok sempalan yang sekarang ini muncul, misalnya kelompok salafi. Mereka mengutuk ilmu kalam, tetapi hanya istilahnya yang dikutuk. Mereka tetap mempercayai Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan ciptaan karena dia kalam Allah. Nah, kenapa dia menolak ilmu kalam kelompok-kelompok sempalan baru ini? Karena takut kalau ilmu kalam itu akan dijadikan rujukan. Kalau firman Allah jadi kitab, kenapa sulitnya firman menjadi manusia? Gitu loh kira-kira Bapak Ibu. Nah, karena itu langkah kedua, ya, selain saya menunjukkan paralelisasi itu, kemudian bersamaan dengan itu melacak pra-teologi dari Islam maupun agama lain. Pra-teologi itu apa? Ibarat orang masak mie goreng atau mie rebus, kita tahu membuat mie-nya. Ya, bahannya dari apa? Artinya kita ke dapurnya dulu sebelum disajikan di restoran siap saji. Nah, bagaimana cara membuatnya? Begitulah istilah-istilah keagamaan itu kan memiliki prasejarah sebelum masuk di dalam bahasa baku iman. Ya, satu contoh misalnya, ketika bicara tentang Islam bicara tentang konsep antikristus, itu Dajjal. Orang Muslim lebih kenal istilah Dajjal ketimbang kita Kristen. Kenapa? Padahal istilah Dajjal itu kan istilah yang diambil alih oleh hadis dari tradisi Kristen Syria. Karena di Quran nggak muncul istilah Dajjal. Itu munculnya di hadis. Dan kata Dajjal itu hasilnya dari Injil Matius, Injil Markus, surat 1 dan 2 Yohanes. Itu yang memuat istilah Dajjal. Tapi bukan dari bahasa Yunani. Dajjal itu bahasa Syriak, bahasa Aramaik yang dipakai oleh Yesus. Misalnya di dalam Matius pasal 24 ayat 24 itu dikatakan Mesihe Dagali, artinya Dajjal yang adalah Kristus palsu. Makanya dalam bahasa Yunani pseudo Kriston, Kristus yang tiruan, Kristus palsu. Maka cirinya antikristus itu pertama mencontoh, meniru. Dan itu yang digunakan kata Yunani pseudo Kristos. Dan itu muncul di misalnya di Matius 24 ayat 24, Markus pasal 13. Tapi kalau Markus pasal 13 bukan Mesiha Dagala tapi
Mesih dedagaluta. Nah, tapi istilahnya sama, diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Masihud Dajjal. Nah, kemudian dalam 1 Yohanes misalnya pasal 2 ayat 18 itu disebutkan akan datang seorang Dajjal, itu Dajjal eskatologis, Dajjal yang satu, yang tunggal pada akhir zaman, tapi juga Mesike Dagali, Dajjal-Dajjal yang akan datang dalam bentuk ajaran-ajaran sesat yang selalu muncul pada perkembangan sejarah gereja. Karena itu mereka, Yohanes mengatakan mereka berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh. Karena itu mereka kemudian keluar dari iman Kristen. Itulah yang disebut ajaran bidat gnostik, doketisme, Basilides, yang kemudian punya ajaran bahwa Yesus nggak disalib, tapi Simon Kirene yang diserupakan dengan wajah Yesus yang disalib, itu muncul di abad ketiga. Dan itulah Dajjal-Dajjal yang melawan Kristus. Makanya di dalam 1 Yohanes diterjemahkan dengan antikristos. Jadi kata dagala dalam bahasa Aramaik itu terjemahannya ada dua. Yang pertama pseudo Kristos, Kristus palsu. Yang satunya antikristos, melawan Kristus. Jadi cirinya antikristos itu memalsukan ajaran Kristus, mirip dengan Kristus, tetapi melawan Kristus. Nah, ini saya sampaikan tanpa pretensi saya menggurui, tanpa menyalahkan pihak Islam. Malah mereka bingung sendiri. Wah, nah kalau gitu kata hadis Dajjal itu berarti dari Kristen. Salurannya dari mana yang jelas sebelum munculnya hadis itu, orang-orang Kristen yang berbahasa Syriak sudah mengenal kata Dajjal. Ini sulit, saudara-saudara. Karena menyampaikan hal seperti ini kita mengalami dua penolakan. Pertama, penolakan dari dalam, karena orang Kristen menganggap saya nyeleneh. Kenapa kita ini harus bikin-bikin sesuatu yang tidak mainstream? Kita ini kan melawan arus. Nah, kalau kita tidak melawan arus, bagaimana menyadarkan, mengedukasi masyarakat Kristen yang sudah terlampau barat ini, sehingga dia tidak ngerti kalau itu asal-usulnya. Nah, ini mesti kata Dajjal. Yang kita lihat di media itu kan Dajjal, matanya satu, kemudian di dahinya ada huruf kafir misalnya. Padahal semua gambaran tentang Dajjal yang mengkafiri Kristus itu ada dalam Alkitab. Apa itu? Dan itu istilah Kristen, bukan istilah Islam. Makanya kalau Bapak Ibu membaca Alkitab kita bahasa Melayu yang lama, sebelum Lai menerbitkan Alkitab baru yang kita kenal dengan terjemahan baru, di Alkitab terjemahan lama itu kan antikristus diterjemahkan Dajjal. Nah, Dajjal itu bahasa Arab diambil alih dari bahasa Syriak atau bahasa Aramaik, yaitu Dagala menjadi Dajjal. Seperti Gabriel menjadi Jibril. Nah, apa sekarang urusannya dengan haji, sholat? Itu semua istilah Alkitab sebetulnya. Nah, tapi karena kita ini sakit ingatan, kita lupa bahwa itu milik kita sebetulnya. Nah, ini sekarang kita masuk naik. Kenapa kok naik? Jawabannya udah jelas, karena Yerusalem itu memang Bukit Sion. Kita naik ke sana. Tapi hajinya itu dari mana? Coba kita lihat. Kenapa naik dulu ya? Dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan ziarah ke kota suci itu adalah aliyah. Maka naik ke tanah suci aliyah le aret hakodes. Ya, naik ke aret hakodes. Aret hakodes itu adalah tanah suci. Kata ini masih dipertahankan dalam bahasa Ibrani modern, baik dalam makna sehari-hari maupun makna ibadah. Ungkapan yang sama juga dilestarikan oleh umat Islam apabila mereka menyebut naik haji ke Mekah. Kata Ibrani aliyah, kenaikan, berasal dari kata kerja Allah, itu naik, go up, going up, ya, karena berkaitan dengan perjalanan naik ke Yerusalem. Orang-orang yang berziarah ke Yerusalem disebut dengan ma'alot, orang-orang yang kalau jamaknya ma'alot, maka tunggalnya ma'allah, orang-orang yang naik. Ini sebetulnya kalau kita paham bahasa Arab saja kita bisa paham. Jadi sebutan Allah, aliyah, ma'allah, ma'alot itu kan seperti Islam misalnya.
salam, aslam, muslim, muslimin, orangnya muslimin. Ya ini orangnya yang naik, ma'alah, ma'alot itu kata jamaknya, ya. Ya kan itu bahasa satu rumpun kan, itu bahasa Semitik ya. Maka di dalam Mazmur pasal 84 ayat 6 itu dikatakan asyiri adam oslobika meilot, ya, berbahagialah orang yang menguatkan dirinya di dalam engkau, meilot yang hatinya yang naik, ya, apa ini bilfafam, yang apa namanya naik, menguatkan hatinya untuk naik sebenarnya. Tapi sebetulnya di dalam naskah Masoretik, naskah standarnya Alkitab itu sebetulnya huruf azinnya itu dibaca lain, yaitu dalam naskah Masoretik maka disebut mesilot. Mesilot itu artinya orang yang apa namanya memantapkan hatinya, bukan naik sebetulnya di situ, apa namanya ke jalan raya Tuhan itu loh. Maka terjemahan lamanya begitu. Tapi sebetulnya penemuan terbaru dari Qumran ini katanya yang dipakai itu adalah huruf azin. Makanya artinya naik ke, berniat naik ke Yerusalem. Dan itu padanannya ada di dalam Alkitab. Misalnya ini. Bagi umat Tuhan di perjanjian lama, karena waktu itu kan kalau dalam Taurat Musa kan belum sampai ke tanah perjanjian. Karena kalau kita lihat Musa sendiri tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian karena kesalahannya melanggar kekudusan di depan Tuhan itu, maka Musa hanya boleh lihat tanah perjanjian dari Gunung Nebo itu di Yordan itu. Yang apabila kita ziarah selalu kita mampir dulu ke sana. Di situ ada gereja Katolik ya yang mengurus arkeologinya tempat itu dari Fransiskan. Nah, Musa hanya boleh melihat tapi tidak boleh naik dan Musa mati di sana. Lalu yang naik ke Yerusalem siapa? Yang menyeberang ke Yerusalem? Yosua. Yosua dan kemudian sampailah mereka ke Yerusalem. Maka tatkala zamannya Musa di mana mereka belum memasuki Yerusalem dan kitab Taurat mencatat itu misalnya Keluaran pasal 23-14. Salos regalim. Jadi salos itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya salasa. Ketiga artinya. Berarti sheni itu kedua, selisih ketiga, tiga ya. Khamisi dan seterusnya. Revi, khamisi, khamisi itu kelima. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ya, jadi al-isnin, talata, arba'a, kamsah kan itu kan. Maka kemudian jadi bahasa Indonesia untuk hari Senin, Selasa, Rabu. Rabu itu revi bahasa Ibrani. Jadi bahasa Arab arba'ah, jadi bahasa Indonesia Rabu. Khamisi, Kamis, Yaumul Kamis. Yom Khamisi menjadi hari Kamis. Dan seterusnya. Itu kan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain. Lewat bahasa Arab kita mengenal hitungan hari-hari 1-7 dari bahasa Ibrani. Salos regalim. Regal itu kaki. 3 kali engkau harus mengadakan perjalanan, ya, perjalanan untuk apa? Tahok libasana. Hak atau hok itu yang menjadi kata haji dalam bahasa Arab. Nah, sehingga kata hagigah itu misalnya, itu kata jamak dari hak atau hok itu bahasa Arabnya hujaj, orang-orang yang berhaji. Dan makanya nyanyian ziarah yang dalam perjanjian baru itu diterjemahkan nyanyian ziarah, itu bahasa aslinya sebetulnya sir ma'alot. Sir itu artinya nyanyian, ma'alot orang-orang yang naik. Orang-orang yang naik apa? Naik ke Yerusalem untuk apa? Tahak libasana. Untuk berhaji, berhari raya setiap tahunnya. Berapa kali? Salos, 3 kali. Dalam setahun hendaklah engkau mengadakan hak perayaan besar setiap tahun libasana. 3 kali dalam setahun haruslah engkau mengadakan haji bagiku. Bagiku basana setiap tahun. Kata Ibrani hok inilah atau hak inilah yang diambil alih menjadi bahasa Arab haj. Seperti kata Gabriel menjadi Jibril. Seperti kata Dagala menjadi Dajjal. Perubahan yang lazim sesuai dengan fonetik koresponden. Korespondensi bahasa rumpun Semitik.
Ya, seperti kata Gabriel jadi Jibril, Dagala menjadi Dajjal, maka hak menjadi had.